Atau jangan-jangan kamu mau melamar pekerjaan ya di kantor kita? Di kantor kita sekarang lagi tidak membutuhkan karyawan baru. Kamu bisa nggak? Kalau ngomong ya, itu jangan asal keluar kata-kata, dipikir dulu. Emang tampilan kita berdua ini seperti tukang parkir. Kalau kamu sudah jelas nih, penampilan kamu sudah out-outan seperti ini, rambut juga udah acak-acakan. Ya. Kamu pantas jadi tukang parkir di sini. Iya baik Pak. Oke, berarti sekitar 15 menit lagi Bapak akan datang ke tempat kami. Oke, kalau begitu saya sangat menunggu kehadiran Bapak di sini. Saya akan menunjukkan bagaimana perumahan yang saya kelola selama ini. Jadi Bapak nggak usah khawatir, saya jamin Bapak akan merasa puas dengan apa yang sudah akan kami berikan nantinya. Baik Pak, jadi mungkin nanti Bapak langsung aja ketemu dengan pekerja saya. Oke Pak. Ya udah, terima kasih banyak Pak. Saya tunggu kehadirannya. Yes, akhirnya hari ini aku kedatangan beberapa customer nih. Jadi aku nggak boleh melewatkan momen-momen indah ini. Pokoknya sekarang aku harus temui para pekerja di lapangan. Karena mungkin aku harus memberikan evaluasi terhadap mereka. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin kurang mengenakan di hati aku harus ngomong sama mereka. Dan mereka juga nggak salah-salah terus untuk menghadapi customer-customer. Karena kan beberapa kali aku mendapati bahwa mereka menghadapi customer dengan tidak baik. Sampai-sampai terjadi komplain. Kalau kayak gini terus, aku bisa bingung. Perumahan yang aku kelola selama ini bisa-bisa hancur. Dan gak akan ada lagi orang yang mau menempati perumahan ini. Tapi gak apa-apa. Mungkin itu adalah suatu proses untuk mereka, para pekerja aku. Jadi aku yakin, untuk kedepannya, kalau aku bisa membimbing mereka lebih jauh lagi dan lebih baik lagi, mereka pasti akan mendengarkan aku dan memberikan yang terbaik untuk aku. Aku gak boleh patah semangat. Ya udah kalau gitu mungkin sekarang aku harus cari Pak Umar dulu deh. Ini harus kasih tahu. Tumben banget si Leli. Udah jam segini kok masih belum kelihatan juga. Aku dari tadi udah ngecek di blok A, blok B juga. Tapi aku nggak ketemu sama si Leli. Kira-kira mau masuk apa enggak tuh anak? Padahal aku mau ngomongin masalah penting nih. Kalau cuman ngandelin gaji pokok, serasa kurang. Kayaknya aku harus buat program baru tanpa sepengetahuan dari Ibu Sinta. Dan aku harus kompromi sama si Leli dulu. Bener. Karena kalau aku cuman terus begini mengharapkan juga gaji pokok tanpa ada tambahan, nanti aku nggak nutut dong. Mana aku ada cicilan mobil lagi. Next, kalau misalnya ada pelanggan baru, ya aku harus kasih program yang baru itu. Biar aku juga dapat keuntungan. Masalahnya si Leli juga belum nongol nih. Kemana sih? Dihubungin juga nggak bisa. Kalau aku nggak ngomong sama si Leli, nanti dikira aku egois lagi. Ada program baru aku nggak bilang-bilang gitu. Sialan tuh anak. Memang susah kalau ada yang ada bau-bau uang seperti ini. Apa mungkin dia
di kantor pemasaran ya. Capek banget yang mau jalan ke depan. Mending aku ke depan aja deh. Siapa tahu dia sudah datang. Biasanya kalau izin atau telat masuk dia selalu bilang sama aku. Kali ini dia sampai mau jam 10 juga. Leli. Udahlah, mending aku ke depan aja. Daripada nungguin di sini juga nggak ada orang. Kayaknya dari tadi saya masih belum ketemu sama Pak Umar deh. Kemana dia ya? Itu dia. Pak Umar? Iya. Kamu telat hari ini? Iya, telat gara-gara keliling nyari Pak Umar. Aku barusan muter-muter nyari kamu. Ya udah deh, lagian bos juga nggak tahu kalau saya telat. Iya sih. Gini, aku itu mau ngadain program, tapi ini di luar peraturan kantor tanpa sepengetahuan Bu Sinta. Maksud dari Pak Umar itu apa ya? Nah, jadi nanti kalau misal ada customer, kita ambil keuntungan dari itu. Daripada kita cuma ngandelin gaji pokok, ya itu kan nggak seberapa. Jadi, Lagi-lagi kita mau ada di masalah seperti itu. Kamu mau kejadian yang dulu terulang kembali? Kita ditegur sama atasan kita dan pekerjaan kita terancam. aku kan belum selesai ngomong. Ya walaupun kamu belum selesai ngomong, aku udah tahu intinya. Kamu tenang aja, urusan Ibu Sinta biar aku yang handle nanti. Ya kan? Kamu yakin bisa ngehandle semuanya? Tenang, aku yang akan di depan. Kalau misal nanti dipecat, biar aku aja, kamu enggak nanti. Tapi semisal Ibu Sinta sudah ngasih keputusan yang sangat tegas, ya mau tidak mau, berarti kita berdua harus keluar. Tuh kan, dari sini aja kamu udah nyerah. Ya, buat apa sih kita kembali ke masa lalu? Lel, emang kamu nggak pengen jadi kaya? Hah? Nggak pengen banyak uang? Ya pengen sih. Kamu tahu sendiri kan, gaji kita selama bekerja di sini itu hanya cukup buat cicilan aja. Iya bener juga sih, cuma kan kalau kita melakukan hal itu lagi, konsekuensinya bakalan besar banget. Itu bakal mengancam pekerjaan kita. Ibu Sinta bisa diomongin. Buktinya kita pernah melakukan kesalahan, sampai sekarang kita nggak dipecat kan? Iya. Kamu jangan khawatir masalah itu. Kita bisa omongin nanti. Yang terpenting, kamu ikuti aja program yang akan aku lakukan ya. Nanti aku kasih tahu sama kamu. Misal ada karyawan baru, bukan karyawan baru, customer baru maksud aku. Jadi kita bisa ambil keuntungan di sana. Oke, aku bakal nurutin semua mau kamu. Nah, gitu. Cuma aku minta satu sama kamu. Apa? Jangan sampai masalah yang dulu pernah kita lakukan itu keulang lagi nih masa sekarang. Aku nggak mau ya ada di masalah seperti itu. Ya kalau bisa mainnya kita lebih rapi lagi supaya bos nggak tahu. Ya kita harus senyap aja. Kalau misal ada Ibu Sinta, kita jangan ngomong. Kalau misal ada karyawan yang lain juga, dia kan nggak sejalur dengan kita lah. Ya iya sih. Cukup kamu aja, aku yang tahu untuk masalah ini. Ya udah deh. Nanti enak. Selain kita dapat gaji pokok, kita juga dapat keuntungan dari pelanggan baru. Oke? Oke, aku setuju sama pendapat kamu sekarang. Jadi kamu deal nih. Deal. Nah, sip. Jadi sebentar lagi aku bakal ngomong sama kamu programnya seperti apa, biar ini tidak ketahuan sama Ibu Sinta juga. Tapi untuk penghasilan yang kita dapatkan bagi rata aja ya. Awas aja kalau sampai kamu ambil bonus lagi. Ya kita bagi dua, tenang lah 50-50. Aku sedikit pun gak bakal korupsi kok kalau sama kamu, karena rekan yang paling baik itu hanya kamu di sini. Ya karena yang bisa diajak kerja sama tanpa mengikuti peraturan dari bos itu cuma aku. Nah, iya makanya. Ya udah, mending kita langsung pergi aja dari sini. Ini apa, Ibu Sinta nanti kalau tahu kita ke kantor pemasaran terus nggak ada kita berdua, malah dinilai min lagi nanti, bukan plus. Ya udah yuk. Hujan juga. Nah, ini dia.
Pak Umar, Ya Bu. Bu Leli, begini, kebetulan saya ketemu sama kalian, memang sebetulnya saya mau nyamperin kalian karena ada informasi penting yang harus saya sampaikan terhadap kalian. Informasi apa, Bu? Jadi, hari ini adalah hari spesial. Dari kemarin, saya mendapatkan beberapa customer yang akan datang hari ini untuk mensurvei tempat perumahan kami. Jadi ini peluang untuk kalian berdua agar bisa mendapatkan bonus yang lebih. Karena saya harap dengan adanya beberapa customer yang akan mensurvei tempat ini hari ini, jadi saya memberikan seluruhnya terhadap kalian. Saya ingin kalian bekerja dengan baik dan saya harap mereka semua puas dengan kinerja kami. Oke? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, saya percaya sama kalian karena mungkin sebelumnya kalian udah tahu kan kalau kalian itu pernah bermasalah. Iya Bu, itu kan sudah berlalu juga Bu. Kita berdua nggak mungkin untuk melakukan kesalahan yang sama. Ya, saya harap seperti itu juga. Karena mungkin kalau emang terjadi kembali sesuatu yang nggak saya inginkan, ya kalian berdua bisa kehilangan pekerjaan kalian. Tapi saya masih baik kan? Sampai saat ini kalian bisa bekerja sama saya. Karena saya masih percaya bahwa kalian berdua itu punya potensi yang lebih untuk bekerja di perumahan ini. Tugas kalian gampang kan? Kalian cuman sekedar upselling, memberikan arahan dan juga ya membangun hal yang baik terhadap perumahan ini. Jadi orang-orang juga bisa tertarik dan mengerti apa yang kita berikan terhadap mereka. Oke? Iya, Bu. Siap. Oke, kalau gitu setelah ini saya harap kalian bisa ngecek dulu pembangunan yang kemarin udah kita buat. Jadi kalau emang itu semua sudah selesai dan customer akan datang, saya hubungin Pak Umar. Jadi Pak Umar temui Bapak tersebut. Baik Bu. Apakah itu teman dekat Ibu Sinta? Ya, kebetulan dua orang dari beberapa tersebut teman dekat saya. Jadi kenapa saya serahkan sama kalian? Karena saya percaya kalian bisa menarik perhatian dia. Dan mungkin dua orang ini memang betul-betul membutuhkan tempat yang mungkin luas. Karena ini juga bukan dibuat perumahan, tapi dia juga akan buat usaha di tempat itu. Oh. Ada lahan kosong kan yang kemarin? Ada Bu, ada Bu. Oke, saya pasarkan sama kalian semua. Jadi nanti tolong di-handle ya, karena saya juga masih ada urusan di kantor. Siap. Oke. Oh ya, nanti namanya kalau nggak salah itu Pak Gita. Nah, kalau Pak Gita itu mungkin kalian harus lebih hati-hati. Karena Pak Gita ini orangnya teliti. Jadi saya harap kalian tidak membuat Pak Gita kesal dan marah. Oke? Oh, iya, Bu. Siap, Bu. Karena ini aset untuk kita. Ya Bu, ya Bu. Kita akan lakukan pelayanan yang sangat maksimal. Oke. Biar kita kerja. Untuk keterangannya nanti saya informasikan kembali sama kalian. Jadi saya harap nanti ketika sudah ketemu, kalian bisa hubungi saya langsung, oke? Siap Bu. Yaudah, oke, saya percayakan sama kalian. Saya pergi kantor dulu, oke? Ya Bu, ya Bu. Yaudah, bye. Ini kesempatan emas buat kita berdua. Nah, kalau temen dari Bu Sinta itu rata-rata kaya semua. Jadi kita bisa manfaatin, jadi kita bisa ambil keuntungan dari yang namanya Pak Gita ini. Tapi Pak Umar, saya kok masih ada rasa takut ya? Aduh. Karena kan Bu Sinta mengungkit masalah yang kita lakukan kemarin, dan dia juga ngancam kita kalau kita melakukan hal seperti itu lagi, maka kita akan kehilangan pekerjaan kita. Leli, udah cukup ya, kamu nggak usah ada rasa cemas, lagi khawatir kayak gitu, takut. Udahlah, kamu buang jauh-jauh. Ibu Sinta itu orangnya baik, sekali kita ngomong A, dia bakal percaya. Iya juga sih. Udah, kita mending sambut kedatangan dari Bapak Gita ini, oke? Oke, Yuk kita lewat sana biar cepet. lewat sana. Iya. Kok rumah model kayak gini juga bagus juga sih. Ya nanti rencananya sih tanah yang mau dibeli itu mau dibuat rumah kayak gini sama lahan lah, buat usaha juga. Tapi butuh biaya berapa ya rumah kayak gini ya? Permisi Bapak. Apa betul ini dari Bapak Gita? Iya. Oh. Pak Umar ya? Iya, saya karyawan Oh. dari Ibu Sinta. Bapak kenapa nggak neduh dari tadi? Oh biar nggak usah, nggak apa-apa. Ini sekalian juga lihat rumah model ini.
Oh, model yang kayak gini. ya. Jadi Ibu Sinta sudah ngomong kepada saya, Pak. Jadi Pak Gita itu mau bangun dan untuk usaha juga ya, Bapak. Ya betul. Nah. Jadi saya itu pengen tanah yang agak lebar nih ya Mas. Jadi saya juga mau bikin rumah dan di sebelahnya juga langsung usaha seperti itu. Baik, Pak. Untuk lahannya sudah kita sediakan. Cuman bukan di sini, Pak, tapi di ujung sebelah barat sana. Oh, bukan di sini ya? Iya. Jadi nggak jauh beda, Pak. Tempatnya juga strategis sama seperti rumah ini dan tempatnya di sebelah sana. Kira-kira berapa meter ya dari sini Mas? Untuk berapa jauhnya itu mungkin sekitar ya 2 meteran. Kurang lebih, Pak, sekitar 10 kayaknya yang di ujung sebelah sana. Agak jauh juga berarti dari sini. Jadi kalau misal Bapak mau ke sana nanti bisa pakai kendaraan di kantor. Oh ya, Pak, saya langsung ngomong aja, Pak. Jadi ini sebenarnya di luar dari operasional kantor, Pak. Jadi Bapak mau bangun rumah itu ada biaya dari lahan yang sudah dibeli oleh Bapak. Itu biaya apa lagi ya Mas? Jadi gini, Pak, itu adalah biaya admin kedua karena Bapak mau bangun bisnis juga. Soalnya kalau cuma rumah aja mungkin itu sudah cukup, Pak. Tapi kalau misal mau buka bisnis baru, otomatis kan lahannya juga ditambah, Pak. Jadi ada biayanya, Pak. Oh ya udah, gini Mas. Ini langsung saya transfer aja. Saya mau langsung transfer ke kantor aja. Langsung ke saya aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak salah ini Mas. Uangnya langsung ditransfer ke nomor rekening sampean, nomor rekening pribadi maksudnya. Iya, Bapak. Kenapa harus ke rekening pribadi ya Mas? Soalnya kan rekening kantor sampean kan juga ada ini saya. Ya, mungkin untuk rekening kantor Bapak juga sudah ada. Cuman ini kan di luar dari prosedur yang ada, Pak. Jadi nanti pembangunannya itu lebih cepat, Bapak. Kalau Bapak mau bisa ini nomor rekening. Ya udah, biar nggak lama-lama juga. Hujan Soalnya juga. hujan. Udah masuk. Jadi Bapak mau ke sana nih. Ya udah, sama juga mau lihat-lihat juga di sana. Oh ya, kalau begitu saya nyusul, Pak, sebentar lagi, Pak. Ya udah, saya lanjut ke sana dulu ya. Baik, Pak. Kebetulan ketemu kamu di sini. Aku barusan sudah ngomong dan ketemu sama temannya Ibu Sinta yang namanya si Pak Gita. Terus dia ngomong apa? Jadi dia kan sudah mau buat rumah yang ada rukonya. Jadi dia bukan cuma sekedar mau buat rumah, tapi dia mau buka usaha nanti. Dan nih, dia sudah transfer uang. Jadi uang ini masuk ke rekening aku, bukan masuk ke kantor, rekening kantor. Kamu tuh pinter banget ya kalau suruh mengelabui orang. Ya iyalah, emang kan misi kita dari awal kan emang ini tujuannya kan. Aku bilang aja sama Pak Gita itu, ini ada program, Pak. Jadi nanti pembangunannya lebih cepat kalau Bapak mau transfer hari ini. Ya, Itu. aku nggak salah pilih teman kerja nih kalau kayak gini caranya. Kayaknya kita bakalan sukses deh. 2 bulanan kita udah bakalan bisa foya-foya dengan hasil kita sendiri. Nah, itu tuh yang paling penting adalah itu tujuan kita tercapai, sudah itu baru deh kita angkat kaki atau enggak kita main-main aja kerjanya. Oh ya, tugas kamu sekarang kamu jangan sampai tahulah karyawan yang lain, apalagi Ibu Sinta. Ya udah, tenang aja. Itu kan sudah menjadi tanggung jawab aku. Sebelum kita ya merencanakan kejadian ini juga dari awal kita udah positif buat nggak ngasih tahu ke orang-orang kan. Ya udah, bagus. Jadi yang namanya Pak Gita itu sekarang sudah survei itu ke lahannya, dia mau lihat-lihat dulu. Nah, aku bilang aja, habis ini saya nyusul, Pak, karena saya masih ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya bilang seperti itu. Oh iya, tampilan dari Pak Gita itu gimana, Mas? Kalau orangnya sih tidak meyakinkan, dia itu kayak orang yang biasa-biasa aja.
Tapi sekali aku ngomong masalah uang, dia langsung percaya dan langsung transfer nih. Ya kayaknya dia memang orang kaya beneran nih, karena kan biasanya kalau orang kaya beneran tuh dari tampilan memang ya sederhana. Tapi kalau masalah uang mah banyak. Ya aku nggak tahu masalah itu, yang terpenting kan uang sudah masuk dan ya kita harus manfaatin lebih lagi nanti. Oh ya, jadi customer kita tinggal satu orang nih yang belum kita temuin dan belum datang ke sini. Iya, dan aku juga masih belum ketemu sama orangnya. Ya udah, ini kan udah mau gerimis juga, kita langsung ke kantor aja. Yaudah yuk. Lewat sini, kamu lewat situ malah muter-muter Oh, iya, lagi lewat iya. depan. Udah basah aja nih, habis hujan kan. Aku udah gak sabar ketemu sama istri aku. Kayaknya taman di perumahan ini juga udah mulai ada perkembangan. Dan tamannya juga udah lumayan bagus. Wah, semenjak aku tinggal keluar kota karena urusan pekerjaan, cuman beberapa bulan ini aku pulang juga udah ada taman aja di sini. Di sini kayaknya masih juga banyak lahan yang kosong. Ya, semoga aja ke depan istriku bisa lebih baik, bisa lebih paham, dan bisa lebih mengembangkan perumahan yang udah aku kelola. Dan pemasarannya juga semakin meningkat. Aku juga harus ketemu sama karyawan-karyawan yang ada di kantor aku. Ada yang mancur juga bagus. Itu bukannya Leli ya? Kalau nggak salah itu Leli karyawan istri aku. Mending aku samperin aja. Aku tanya-tanya aja sama dia tentang pekerjaan dia, tentang perkembangan perumahan yang udah proses pembangunan. Semoga aja dia bisa menjelaskan. Mending aku samperin aja deh. Oh ini bagus kayaknya deh. Ini Laili Ratnasari ya? Iya. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini Sinta belum bilang ya kalau misalkan aku juga bos kamu. Bentar. Saya nggak salah dengar. Iya, kamu karyawan aku. Kamu Mana karyawan di ada? perumahan ini kan? Iya bener, emang saya karyawan yang mengurus perumahan ini. Tapi dari dulu sampai sekarang saya kerja di sini, saya nggak ngerasa tuh punya bos kayak kamu. Ya, saya beberapa bulan ini saya pergi keluar kota. Memang jarang banget pergi ke perumahan ini karena si Sinta kan yang ngurus. Jadi saya ada perusahaan lain gitu. Kamu udah gila ya? Kok dibilang saya gila? Iya, kamu datang ke sini tiba-tiba ngaku jadi bos aku. Jelas-jelas bos aku itu cuma Bu Sinta dan nggak ada lagi bos yang lain. Dan kamu tahu nggak? Jabatan saya di sini itu sebagai manajer, jadi nggak mungkin dong saya punya atasan yang penampilannya kayak kamu. Nih, nggak usah ngomong jabatan lah. Kalau masih kerja sama orang, jadi nggak usah sombong sama jabatan, nggak usah sombong berbicara sama orang lain. Kalau misalkan kamu nggak percaya, kamu telepon aja si Sinta. Kamu nggak perlu repot-repot nyuruh aku buat telepon atasan aku yang asli, karena walaupun aku nggak nelpon atasan aku juga, aku nggak bakalan percaya kalau kamu itu bos aku. Jadi mau kamu usaha gimana pun, kamu mau ngaku-ngaku gimana pun sebagai atasan aku dan karyawan lainnya juga gak bakalan percaya. Atau jangan-jangan kamu karyawan baru ya? Karyawan baru, aku di sini udah 5 tahun. Tahun? Kayaknya bohong banget deh 5 tahun. Soalnya kan ya walaupun aku nggak tiap minggu ataupun nggak tiap bulan, tapi terkadang aku juga pergi nemenin Sinta buat ke kantor. Tapi aku nggak pernah ketemu nih sama kamu. Udahlah, daripada kamu merusak suasana di perumahan ini, mending sekarang kamu pergi. Kalau enggak, aku panggilkan satpam. Ya udah, panggil aja satpamnya. Siapa yang berani ngusir aku dari Kamu sini? kok nyolot banget sih jadi orang? Ya, aku bukan nyolot. Aku kan juga udah berusaha menjelaskan sama kamu. Udah, tuh ada pos satpam di sana. Kamu panggil aja satpamnya. Suruh ke sini, suruh temuin aku. Oh, jadi kamu nantang aku? Ya udah, kalau kamu memang nantang aku, kamu berani buat ngelawan aku bakal panggil tuh teman-teman aku yang lain biar sekalian kamu dikeroyok. Sama satpamnya udah juga sekalian. Hah? Mas Umar, sini dong.
Wah, Ya, ada apa? kalau tampilan sih oke Nih, Mas. banget. Ada orang asing yang datang ke aku ngaku-ngaku jadi bos kita, Mas. Kamu jangan marah-marah kayak gitu kalau sama orang baru. Siapa tahu dia itu customer kita. Udah, mending kamu tanyain sendiri deh kalau gak percaya. Mohon maaf mengganggu, Pak. Jadi Bapak mau buat Kamu lama-lama manggil saya Bapak. Ini kan di luar jam kerja di sini. Saya tampar kamu. Panggil Mas dong. Saya masih belum tua. Kamu gimana sih? Kamu juga anak buah aku kan? Iya kan? Karyawan di Bukan, sini Mas. juga kan? Kamu yang bener lah. Masa kamu tiba-tiba datang ke sini terus ngaku-ngaku bos kita lagi? Sejak kapan aku kerja sama kamu? Kalau ngomong sama orang tuh yang sopan. Berdiri dong. Gini. Kalau kamu emang mau pesen rumah atau mau bikin rumah mau didesain seperti apa, kamu tinggal bilang aja sama kita berdua. Kalian berdua karyawan Sinta kan? Ya iya, kita kerja sama Ibu Sinta, bukan kerja sama kamu. Atau jangan-jangan kamu mau melamar pekerjaan ya di kantor kita? Di kantor kita sekarang lagi tidak membutuhkan karyawan baru. Lagian orang yang modelnya seperti kamu, calon karyawan rendahan seperti kamu itu, gak pantas bekerja di kantor kami. Nih, Ibu Leli, dia itu adalah seorang manajer. Asal kamu tahu, jadi kamu jangan sembarangan kalau ngomong di sini. Dirilah, kamu gak menghargai banget jadi orang. Capek aku sebenarnya ngeladenin kalian berdua. Ya udah, kalau capek mending sekarang kamu angkat kaki dari perumahan ini daripada ntar kita bakalan hajar kamu loh. Aku gak nyangka. Ternyata di balik pembangunan yang sukses di perumahan ini ternyata karyawannya ya seperti kalian berdua. Ya, Pembangunannya memang bagus-bagus, cuman pantesan masalah pemasaran juga banyak kendala karena sikap kalian ya begini sama orang. Tapi kita juga gak bakalan bersikap seperti ini kalau nggak ada orang asing yang datang ke perumahan ini dan ngaku-ngaku sebagai bos. Daripada aku di sini berdebat juga gak ada gunanya juga. Mending aku pergi dari sini. Hujan juga. Kita lihat aja nanti, oke? Dasar. Udah Mas, mending sekarang kita pergi aja Mas. Ya, daripada kita terus ngeladenin orang seperti itu. Ya yuk, hujan. Kan bener. Sayang. Kamu udah datang ya? Udah dari tadi. Tapi Aku kenapa kamu nyariin nggak kamu. ngomongin aku sih? Iya. Ngapain aku didorong-dorong? Aku udah Ya capek. habisnya. Muter-muter. Akhirnya aku tamannya udah jadi. Padahal dulu waktu aku berangkat kerja kan tamannya juga masih belum jadi. Ya karena banyak Mobil aku requestan. parkir di situ. Ya karena banyak requestan dari para penghuni perumahan ini Mas. Banyak yang bilang kalau pengen dikasih taman. Waktu itu kan kita juga udah diskusi kan. Jadi akhirnya taman ini udah jadi. Gimana menurut kamu, perfect gak? Bagus. Terus ini kan juga masih banyak lahan kosong. Ini kan rencananya juga buat kantor pemasaran. Tapi kenapa masih belum selesai pembangunannya? Iya, ya masih proses lah Mas. Lagi pula juga kan aku lagi nunggu kamu. Banyak banget proposal-proposal yang harus disetujui sama kamu. Ya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, kamu kan kemarin kenalin soal karyawan yang namanya Leli itu. Iya, dia karyawan baru. Tadi Kamu mau kenalan? Yuk kita aku pergi tadi ke... udah ke dia. Cuman dia ngata-ngatain aku. Malah pamer-pamer jabatan dia yang katanya jadi manajer. Terus ada satu lagi aku nggak tahu, kayaknya karyawan baru juga. Kan aku niatnya mau nanya masalah pekerjaan, tapi dia nggak ngenalin aku. Kamu belum ngenalin aku sama karyawan-karyawan yang baru. Iya, belum sih. Karena emang nggak ada waktu aja kan. Terus emang kenapa sih kamu? Kenapa mukanya Ya, agak aneh dia gitu? ngata-ngatain aku, tahu nggak? Kamu udah berkali-kali Iya. aku bilang barusan. Iya, maksudnya Gimana sih? ngata-ngatain gimana dalam hal apa Ya, sih? katanya aku dikira pelanggan, terus aku nggak pantas jadi bos, pernah bilang aku begini, terus aku dikira mau lamar kerjaan karena aku calon karyawan rendahan, ya begitulah intinya. Enggak mungkin Mas. Aku tahu kamu ini cuman... Iya, ini omong kosong doang kan? Nggak mungkin itu terjadi. Karena aku udah benar-benar training semua para karyawan yang akan bekerja sama kita. Jadi kamu jangan hayal deh. Iya, mereka sopan sama kamu kan, kamu yang bayar mereka. Tapi kan kalau sama aku ya begini, makanya aku lihat untuk proses penjualannya, makanya kok lebih rendah dari bulan-bulan sebelumnya. Ya kalau misalkan karyawannya ya begitu semua ya percuma kita bikin perumahan yang sebagus mungkin.
Ya, tapi orangnya sombong sama jabatan sendiri, seakan-akan orang lain dianggap rendah. Dan ketika ada orang yang mau ke sini, ya harus dikenalin dulu. Nih, aku manajer. Terus orang lain dianggap sampah sama dia. Akhirnya orang ya males. Ilfil duluan ngeliat manajernya yang begitu. Apalagi ngaku-ngaku manajer. Kok kamu punya karyawan yang suka pamer jabatan sih? Iya, aku mana tahu Mas, tapi Dan nggak tahu sopan santun lagi sama orang lain. ya aku nggak tahu soal itu karena mereka semua di hadapan aku itu baik dan kerjanya juga oke banget. Karena aku juga udah tugaskan kok karyawan-karyawan baru itu untuk menghandle beberapa customer yang akan datang hari ini, dan nggak mungkin kalau dia ketemu kamu terus ngata-ngatain kamu. Mereka pasti sibuk sama kerjanya masing-masing kok. Kamu bilang sibuk, orang mereka duduk-duduk kok di taman. Dan aku mau bilang sama kamu harusnya kan lebih percaya sama suami kamu daripada karyawan kamu. Hah? Oke, aku paham. Cuman kan ini kamu lagi datang dan kamu nggak tahu situasinya seperti apa Mas di lapangan. Iya, memang nggak tahu situasinya, tapi kan aku yang ngalamin tadi. Daripada aku yang tengkar sama kamu, ini gimana solusinya menurut kamu? Oke. Kan kamu yang ngambil alih semua pekerjaan di perumahan yang aku buat. Mana ya? Oke, ya udah gini. Aku masih tetap kurang yakin dengan apa yang kamu sampaikan, Mas. Kamu samperin aja deh karyawan kamu. Oke, mungkin kamu salah orang kali. Aku mata juga penglihatan masih normal, masih jernih. Jadi nggak mungkin dong aku rabun terus foto yang kamu kirim dan memang bener namanya dia Leli. Emang kamu bener penglihatan kamu masih jernih? Kamu garu-garu terus kamu nggak keramas. Bukan nggak keramah, nggak kena hujan dari tadi, udah dibikin kesal sama kamu juga dipancing-mancing emosi terus. Aku lagi emosi, jangan diketawain dong. Ya bingung aja kamu ngomong dikit, nggak dapat beberapa detik kamu garu-garu. Jadi aku lihat ada kutunya nggak? Kamu mencoba menghibur aku terus. Udah gimana nih urusan Oke, karyawan kamu kamu? tenang, kamu nggak marah-marah. Nanti kamu cepet tua. Kalau marah-marah udah jangan garu-garu terus. Aduh, ya udah kisaran gini. Aku pastikan sama kamu dan aku akan yakinkan kalau orang yang kamu temui itu bukan karyawan kita. Kamu stop garu-garu. Oke, nanti aku belikan sampo penghilang kutu. Ya udah, terus gimana? Kamu mau nyamperin itu? Ya, yuk kita samperin. Oh kita, aku gak tunggu di mobil aja. Kamu mager banget. Kamu lagi capek atau gimana sih? Capek banget sayang. Ya udah, kalau kamu pengen nunggu di mobil aja, Kamu yang nyamperin dia ya. aku yang handle, aku yang nyamperin. Oke. Oke. Nanti aku bakalan kasih peringatan sama dia. Oke. Mereka berdua suruh samperin aku dulu di sana. Tapi kamu gak usah bilang-bilang kalau misalkan aku yang nyuruh. Kamu tunggu di parkiran mobil aja. Parkiran belakang. Biar kamu lihat sendiri dan kamu panggil semua karyawan yang lain. Biar datang ke sini semua juga. Oke? Oke, kebetulan hari ini nggak banyak sih karyawan yang masih. Ya udah beberapa aja. Yang paling jelas, yang paling utama kamu samperin 2 orang itu dulu. Oke, tapi kalau nanti salah, kamu harus lebih sabar lagi, oke? Oke? Ya udah, kalau gitu kamu mau ngapain? Mau garuk-garuk lagi? Aku pengen tonjok ke muka yang cowok. Ya udah, kamu tenang, kamu sabar, oke? Ya udah. Ya udah terus kamu kesana Ya dulu udah, aku dong. tunggu di depan mobil. Ya udah, hati-hati. Gak dipercaya sama istri sendiri. Aduh, ini bahaya banget kalau sampai orang itu benar-benar karyawan di kantor pemasaran kita. Tapi aku yakin kok bahwa orang yang Mas Bagas temui itu bukan salah satu dari karyawan kita. Ya adalah kalau gitu mungkin aku coba samperin dulu dan aku suruh mereka semua buat menghadap sama aku dan juga Mas Bagas. Ada aja. Iya Bu. Begini, saya tadi mendapatkan informasi mungkin untuk seluruh para karyawan harus kumpul di area parkiran depan. Emangnya ada apa ya, Bu? Untuk kejelasannya, biar nanti saya yang sampaikan di sana. Cuman sebelum ke sana, saya mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak ya, sebelumnya kalian berdua ini masuk ke perusahaan ini, pasti kalian udah mencari tahu kan, bagaimana kinerja dari perusahaan ini. Ya iya Bu.
Berarti kalian udah paham apa yang seharusnya kalian lakukan dan apa yang seharusnya kalian hindari untuk keamanan dari kerjaan kalian, ya kan? Ya Bu. Dan saya juga yakin meskipun kalian berdua di sini, dia masih dibilang termasuk baru lah dalam dunia seperti ini, dan kalian juga perlu banyak belajar. Tapi saya tetap mempercayakan segala sesuatunya sama kalian kan? Kalian tahu itu kan? Iya Bu. Oke, dan mungkin Pak Umar juga sangat tahu kalau saya itu paling nggak suka kalau ada karyawan yang mungkin nggak mematuhi prinsip-prinsip yang udah saya buat. Ya kan Pak Umar? Kalau itu sudah saya hindari Bu, apalagi Bagus. sampai mencoreng nama baik Ibu Sinta di sini, itu Oke. paling anti saya Bu. Oke, bagus kalau gitu. Saya percaya sama kalian. Dan mungkin hari ini apa kalian udah ketemu sama beberapa customer yang udah saya sampaikan? Nah, iya Bu, saya sudah ketemu sama teman Ibu Sinta yang mau bangun rumah sekaligus sama tempat usaha juga. Oh, Pak Gita? Nah, iya Pak Gita. Oke. Berarti Pak Gita udah deal ya. Pak Gita udah Pak Umar ajakin buat lihat keadaan rumah yang dia inginkan seperti apa. Sudah Bu. Oke, berarti kerja kalian udah bagus. Setelah ini saya cuma menyampaikan sedikit aja sama kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau memang dirasa kerja kalian udah bagus, saya akan pastikan nggak lama lagi kalian akan mendapatkan jabatan yang jauh lebih tinggi daripada ini. Tapi dengan syarat tetap yang utama adalah kejujuran dan sikap yang baik yang harus kalian berikan terhadap seluruh para customer. Ya Bu, kalau masalah itu mah kita kayaknya udah pro ya Pak Umar. Iya. Iya, tapi saya juga nggak perlu lah ngajarin kembali sama kalian berdua gimana caranya memberikan sikap yang baik dan juga attitude yang benar terhadap seluruh orang, bukan cuma para customer. Jadi kalian nggak boleh membeda-bedakan orang dimanapun kalian berada. Oke, Iya, Bu. paham? Iya Bu, paham Bu. Oke, kalau gitu pokoknya sekarang kalian siap-siap. Nanti ketika ada informasi, ya mungkin informasi ini adalah informasi baik buat kalian, saya akan pastikan itu juga bisa membuat pekerjaan kalian lebih bagus lagi. Oke? Iya Bu. Ya Bu. Yaudah kalau gitu saya tunggu kalian di parkiran ya. Saya mau pergi kantor dulu. Baik. Siap Bu. Good luck, bye. Ya. Wah, dengan mudah kita bakal naik jabatan daripada kita cuma ketemu sama orang yang bilang nanti kita tinggal nyuruh-nyuruh tuh. Ya dong Mbak Umar, apalagi kan kita kayaknya pantas banget ada di jabatan yang lebih tinggi dari sekarang. Karena kan kalau dilihat dari penampilan kita tuh nggak pantas jadi karyawan biasa. Ya penampilan keren kayak gini masa cuma mau jadi karyawan terus-terusan ya kan bisa Oh iya. ke barat ke timur. Kira-kira nanti karyawan yang lainnya bakalan iri nggak ya sama jabatan kita yang naik? Ya kalau masalah iri itu udah pasti. Pastilah ya. Tapi ya salah siapa mereka itu nggak mau bekerja dengan baik. Ya, mereka nasibnya emang sudah buruk, ya emang sudah terima aja kayak gitu. Ya udah kita langsung ke parkiran atau gimana? Ya kita tunggu di parkiran aja, nggak apa-apa. Iya, lebih tepat waktu lebih bagus. Yaudah Ya, yuk. Ayo, kita sekarang sudah mau naik jabatannya, harus sombong gitu ya. Aku yakin deh Mas. Pak Gita? Kamu mau kemana? Kebetulan ini aku lagi mau ke kantor. Cuman tadi kalau nggak salah Pak Gita udah ketemu kan sama karyawan aku? Udah ada Iya. yang handle kan? Sudah ada yang handle Bu, cowok. Oke, syukurlah kalau gitu. Tapi gimana? Udah survei kan tempatnya, lokasinya seperti apa? Kalau tempatnya semuanya udah saya survei Bu, soalnya kan saya mau bikin rumah sama di sebelahnya juga mau bikin usaha saya Bu. Oke, tapi kayaknya emang cocok banget deh. Karena mungkin daerah sini itu lokasinya cukup cocok lah untuk dibuat usaha. Jadi Pak Gita nggak perlu khawatir. Karena Pak Gita kan udah tahu saya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong ya Bu, saya kan sudah transfer sama Bu Sinta. Oke. Tadi ya. saya juga dimintai uang, katanya uang tambahan. Terus saya juga transfer sama si Mas Umar itu, tapi ke rekening dia sendiri. Loh, tunggu deh. Pak Gita serius? Iya Bu, saya nggak mungkin bohong sama Bu Sinta. Eh, Ya karena saya dipaksa ya saya mau Bu. Saya transfer langsung kok uangnya. Apa mungkin memang ada uang tambahan seperti itu Oh, ya? enggak. Ini kayaknya ada salah paham, Pak. Karena mungkin Pak Gita sudah melunasi segala biayanya kan.
Jadi tidak ada embel-embel atau apapun dalam tambahan biaya. Kayaknya ini ada yang salah deh. Oh, berarti saya ditipu dong, Bu. Oke gini, Pak Gita tenang aja. Pak Gita percayakan semuanya sama saya. Nanti coba saya tanyakan kembali dengan para karyawan saya. Kalau memang benar itu terjadi, saya akan jamin uang tersebut akan saya kembalikan dengan Pak Gita. Jadi Pak Gita nggak perlu khawatir. Nanti saya akan tegur karyawan saya, Pak. Kira-kira sudah berapa lama tadi Pak Gita ngobrol dengan karyawan saya itu? Ya nggak lama sih, Bu. Baru aja ya? Baru aja. Kayaknya ada yang nggak beres deh. Tapi saya benar-benar minta maaf sama Pak Gita kalau ada karyawan saya yang mungkin kurang nyaman dalam menghadapi para customer. Jadi saya minta tolong sama Pak Gita buat jangan beralih ke lokasi lain untuk buat rumah dan juga usaha tersebut ya, Saya Pak. nggak bakalan beralih ke orang lain, Bu. Tapi saya cuma mau ya uang itu kembali aja. Baik Pak, saya juga akan memberikan sanksi terhadap karyawan saya tersebut. Ya, Bu. Jadi mungkin sekarang Pak Gita bisa ikut saya dan saya akan tunjukkan sama Pak Gita. Saya juga akan langsung transfer uang yang Pak Gita miliki sekarang juga. Ya udah, Bu. Ya udah, mari Pak. Mari. Udah gak sabar pengen marahin dua orang itu. Ketemu lah. Masih di sini? Katanya mau pulang. Kenapa masih di parkiran? Ngapain? Nunggu siapa? Oh, pasti Sinta udah nyuruh kalian ke sini kan? Bener Kamu nggak? tahu apa? Hah? Kamu itu orang luar, nggak tahu apa. Aku mau bilang aku ini suaminya Sinta yang punya kantor, kalian juga gak percaya. Gimana dong? Aku Ngarep. harus bilang apa sama kalian berdua? Kamu ngarep ya? Pengen punya istri yang karirnya bagus, ya bisa punya kantor, dan juga jangan ditanyakan lagi masalah kecantikannya. Dia di atas rata-rata loh. Ya wajar kalau banyak laki-laki yang ingin jadi suaminya, termasuk kamu. Bener banget. Hmm. Dia itu bukan wanita sembarangan. Tapi ngomong-ngomong, apa kalau kalian nganggap tadi katanya aku calon karyawan rendahan, gak pantas ngomong sama manajer yang apa ya, yang seperti kalian lah. Katanya aku gak level, tapi kenapa masih nyamperin ke sini, hah? Ya karena emang kita ada tugas di parkiran ini ya Mas. Oh, jagain parkir atau gimana? Kamu bisa nggak? Kalau ngomong ya, itu jangan asal keluar kata-kata, dipikir dulu. Emang tampilan kita berdua ini seperti tukang parkir. Kalau kamu sudah jelas nih, penampilan kamu sudah out-outan seperti ini, rambut juga udah acak-acakan. Ya, Kamu pantas jadi tukang parkir di sini. ini mobil aku kok, aku yang bawa. Jangan ngimpi kamu punya mobil sport seperti ini. Hanya orang kaya yang mampu untuk membelinya. Kamu baju aja kayak beli di pasar seperti ini, sosokan mau beli mobil sport seperti ini. Gimana ya? Aku untuk bilang sama kalian berdua dan untuk menjelaskan sama kalian berdua. Aku ini suami si Sinta, udah aku bilang sama kamu. Kamu ini anak buah aku, tapi kamu gak mau mengakui karena kamu gak pernah ketemu sama aku. Yang penting aku udah menjelaskan. Dan kawan kamu ini katanya bilang udah 5 tahun kerja di sini, padahal baru 3 bulan kerja di sini. Aku bisa tahu kan? Kamu baru 3 bulan kerja di sini? Kamu itu jangan sok tahu jadi orang asing. Dan satu lagi, mau kamu bilang sampai mulut kamu capek sendiri kalau kamu itu suami dari atasan kita juga nggak bakalan percaya. Oh iya, Kak. Cuma Aku gak butuh kok dipercaya sama kalian yang suka pamer tentang jabatan yang kalian miliki dan suka merendahkan orang lain. Tapi mungkin ini bakalan berakhir hari ini juga. Siap-siap aja, kalian bakalan bingung lagi masukin lamaran pekerjaan ke perusahaan yang kalian inginkan. Ya, cuman pengen aja tapi gak bisa masuk. Dan belum tentu keterima juga kan. Jadi kalau udah ada kerjaan enak, udah punya gaji yang cukup dan besar, kerjaan enak, jabatan juga enak, nggak usah dipamerin sama orang lain dan jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah dari kalian. Emang kenapa kita pamer? Emang sudah nyata ada bukti. Kalau kamu, kamu juga pengen ya jadi manajer, Kerja Ya. makanya yang benar, jangan cuman nganggur seperti ini. Kalau calon Nempel di mobil orang, nggak tahu Kalau- malu. kalau calon karyawan rendahan seperti aku kan nggak mungkin lah bisa jadi manajer seperti kalian berdua. Iya. Lagian juga kamu itu nggak pantas kalau misal jadi bos. Kamu itu pantasnya jadi babu. Nah, itu. Aku pantas jadi babu ya, Yes. dan aku nggak pantas jadi seorang bos. Yes. Tampang aku
nggak ada tapak-tapak bos, begitu kan? Bener banget. Tapi ngomong-ngomong aku bawa mobil bagus kok ke sini. Emang kita berdua percaya? Hah? Ini mobil kamu? Pelanggan kita, customer kita, rata-rata orang kaya. Kamu kalau nempel-nempel seperti ini, kamu tahu nggak kesannya seperti apa? Seperti sopirnya. Jadi bilang karyawan rendahan, nggak pantas jadi bos, dibilang sopir juga. Iya. Kayaknya memang udah waktunya buat kalian kehilangan pekerjaan kalian. Aduh. Siapa yang mau mecat kita berdua? Siapa? Aku tanya sama kamu. Siapa yang berani? Karena sebentar lagi jabatan kita bakalan naik lagi. Nah, itu. Nih, Loh, Ibu Sinta? Kalian habis ngapain? Nggak, ini Bu. Dari tadi orang ini Bu, nggak tahu diri Bu. Oh, nggak tahu dia. Iya, ngaku-ngaku suami Ibu Sinta lagi. Itu yang, nah, iya Bu. Apa kita berdua nggak sakit hati Bu? Bapak ngaku-ngaku. iya, saya ngaku-ngaku Bu. Gimana dong? Oke, nanti saya urusin ya. Kalau Bang Mar kenal dengan Nah, Pak Gita ini adalah teman Ibu Sinta yang bakal beli rumah yang besar Bu. Oh gitu. Berarti Gimana Bu? Nih, saya ngaku-ngaku katanya Bu. kayaknya Bapak ini ngaku-ngaku memang Pak di sini. Wah, kayaknya bapak ini emang ngaku. Wah. Wah. Bu, Ibu dirangkul dong. Aku ini suaminya. Kamu kurang ajar banget sih. Kamu nggak percaya diomongin dari tadi ya? Nih, katanya udah 5 tahun kerja di sini. Jadi gini, Gimana Mas, sih? ternyata semua omongan yang kamu kasih tahu sama aku itu benar adanya. Dan mungkin tadi juga kebetulan Pak Gita ini teman aku, Mas. Dia mau menempati perumahan yang kita miliki. Dia juga sudah bayar kok ke perusahaan kita. Cuman masalahnya yang menghandle Pak Gita ini karyawan aku, Pak Umar. Terus kerjanya gimana? Ternyata Pak Gita beritahu sama aku kalau ternyata masih ada ya dana yang perlu ditransfer, tapi ditransfer ke rekening Pak Umar pribadi. Wah, sejak Benar Pak kapan? Umar? Kamu mau nipu aku ya? Maksud saya nanti mau ditransfer lagi Ya nggak bisa ke dong, kantor, kan Bu. itu udah peraturan kantor. Siapapun yang mau pembayaran untuk pembelian rumah harus ke rekening kantor. Nggak ada ke rekening pribadi. Dan saya juga sudah tegaskan kalau customer yang datang pada hari ini semuanya sudah membayar segala sesuatunya. Jadi ngapain Pak Umar minta lagi, Pak? Pak Umar sengaja mau menjatuhkan perusahaan saya. Oh, pantes penjualan rumah sekarang Bu, saya minta jadi maaf Bu. menurun banget. Ya kayaknya setelah aku pikir-pikir ini memang ya nyambung sih, Mas, antara turunnya hasil Penjualan. jualan kita dan juga kinerja daripada karyawan. Sekarang begini aja deh, daripada kita banyak ngomong, mereka berdua juga pantas buat kita ajakin ngomong. Kalian berdua keluar dari kantor ini. Udah selesai. Itu dong. Dan saya Iya, minta apanya nggak uangnya bisa begitu? dikembalikan. Kalau uang nggak dikembalikan, tenang Mas. Nanti kantor bakalan ngurus, kita masukin aja dia ke penjara. Pak. Udah, kamu lagi. Baik, Pak. Banget kamu ya. Bikin malu tahu nggak sih Pak Umar? Ini, Pak. Pak, sudah masuk ya, Pak? Udah, sekarang gini ya. Aku nggak mau kalian ada di sini lagi, kalian pergi dari sini. Udah gak usah kerja sama aku lagi. Bu, apa Pak Gita mungkin besok saya yang langsung handle Pak Gita aja. Udah kalau gitu saya langsung Iya, balik sekali lagi juga. mohon maaf ya Pak Gita. Makasih, Mas. Hajar aja nanti, Mas. Udah, pergi juga. Apa? Masih ngapain kalian di sini? Saya udah kecewa berat Baik. sama kalian berdua. Kalian tendang. Itu malu-maluin kantor, sayang. Kamu udah percaya sekarang apa yang aku omongin? Aku gak pernah bohong dengan apa yang udah aku omongin sama kamu. Masa suami sendiri gak dipercaya malah lebih percaya sama Ya udah, karyawan. kalau gitu kamu jangan ngambek dong. Aku minta maaf sama kamu karena mungkin tadi aku yang salah, oke? Buat menebus kesalahan, kita pergi makan aja yuk. Aku minta maaf sama kamu dan aku akan jelaskan seluruhnya sama kamu. Aku pengen pulang aja. Aku udah Kamu pengen ngantuk. pulang? Kita Ya makan udah. di rumah aja. Ya udah kalau gitu kita makan di rumah aja yuk. Yuk, kita naik mobil. Iya, ya udah yuk, ayo.